Oke, kita mulai kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita memasuki minggu ke-6 kayaknya di semester ini. Jadi targetnya itu eh, dua kali lagi saya ngajar, setelah itu kalian yang balik ngajar. Jadi ini materi kelima. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita memahami struktur dan substansi literatur ilmiah. Kalau kita lihat dari target pencapaian pembelajaran, maka kita sudah membahas ekosistem riset. Ini yang pertama kali kita bahas dulu. Jadi pentingnya apa pentingnya penelitian dan sebagainya. Terus kita juga sudah belajar bagaimana cara mengidentifikasi sumber referensi saintifik yang kredibel. Itu kalau nggak salah 3 minggu yang lalu. Jadi kita bisa lihat dari jurnalnya, dari penerbitnya siapa, pengindeks indeks apa yang mengindeks jurnal indeksnya di mana dan sebagainya. Terus terakhir kita belajar dari menggunakan Google Analytics, Google Scholar. Kita belajar bagaimana mengidentifikasi topik penelitian yang tren. Jadi yang topik yang banyak di yang tren. Gimana caranya? Kemarin kita lihat dia harus di jurnal yang bagus, citasinya banyak, H index impact factornya tinggi, citationnya tinggi, dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita sudah menemukan misalnya topik yang sesuai yang tren, terus bagaimana kita membaca dan memahami struktur dan substansi dari literatur ilmiah tersebut. Nah, oke. Untuk mempelajari ini jadi yang pas, kita akan pakai dari jurnal-jurnal yang top, yang impact factor di atas 5. Oke, impact factornya di atas 5. Kenapa demikian? Karena kalau saya ngajar pakai bahasa Indonesia, itu dia ekosistem riset di Indonesia tuh masih belum optimal. Jadi kalau saya diskusi tentang bagaimana struktur menulis yang bagus, itu kualitas tulisan masih sebagian besar ya masih belum baik. Sehingga kalau mau belajar, kita belajar dari yang bagus. Jadi saya harapkan nanti adik-adik kita rujuk kepada materi tugas yang kedua. Jadi waktu saya minta untuk kumpulkan tugas mencari literatur yang tren, oke, kita akan gunakan itu nanti untuk tugas selanjutnya. Oke, jadi minggu ini saya akan sedikit bahas tentang struktur dari struktur dan substansi dari jurnal. Cara pemahaman substansi itu kita lihat dari strukturnya. Nah, dari sana kita ambil intisari dan buat sebagai bahan pembelajaran kimia. Jadi minggu ini saya akan ajarkan struktur itu. Minggu depan saya akan mengerjakan. Jadi minggu depan saya akan demonstrasikan bagaimana kita membaca dan mengambil intisarinya. Terus saya akan presentasikan, saya akan ajarkan di depan kalian. Nah, kira-kira cara saya mengajarkan itu cukup bisa dipahami oleh publik, oleh siswa, anggap aja lah anak-anak sekolah SMA gitu. Oke. Nah, setelah itu saya akan minta kalian untuk untuk presentasi di depan saya sebelum kalian nanti bikin video. Oke. Jadi pertama kita belajar tentang anatomi. Anatomi itu bagian-bagian dari naskah jurnal ilmiah. Yang ingin kita lihat secara mendetail adalah strukturnya ya. Anatomi terutama struktur. Jadi kalau kita belajar anatomi tumbuhan, misalkan ada batang, ada akar, ada daun dan sebagainya. Nah, anatomi itu membentuk struktur. Oke, membentuk struktur, ada bagian depan, ada bagian tengah, ada bagian isi, ada bagian belakang. Dan seperti yang kalian pahami, jadi menulis literatur ilmiah itu dia
sifat tulisannya tulisan argumentatif. Jadi yang kita lihat itu tidak hanya anatominya atau bagaimana anatomi itu tersusun. Nah, di dalamnya mengandung aspek argumentatif. Jadi bagaimana argumen itu disusun. Oke, pertama struktur dari tulisan ilmiah itu baku. Kenapa baku? Sebenarnya nggak baku-baku amat. Jadi kalau kalian rajin lihat banyak jurnal, jurnal-jurnal itu dia punya ada berbagai struktur sebenarnya. Jadi tidak satu. Jadi yang akan kita bahas itu struktur yang paling umum. Oke, dia strukturnya baku. Kenapa nggak ditulis secara bebas misalkan? Ada yang nanya. Alasannya karena kenapa nggak asal? Saya semau mau saya gitu. Nanti tahu. Jadi menurut saya. Jadi ini menurut saya. Jadi struktur yang ada itu udah struktur yang terbaik yang di. Jadi struktur tulisan itu kan berevolusi. Berevolusi. Nah, untuk sampai saat ini sudah melalui proses yang panjang dan diterima sebagai apa namanya struktur yang paling baik. Oke, nah yang saya akan diskusikan itu struktur yang standar. Apakah ada struktur yang berbeda dari ini? Jawabannya ya ada. Apakah itu lebih bagus? Saya kurang tahu. Tapi di jurnal-jurnal tertentu mereka punya struktur tersendiri. Oke, nanti saya jelaskan waktu saya bahas struktur apa bedanya. Oke, yang kedua, aspek pentingnya adalah jadi tulisan atau naskah ilmiah itu dia argumentatif. Jadi argumentatif itu artinya ada aspek menyampaikan pendapat dan berdebat. Oke, kenapa itu ada? Oh, banyak sekali yang baru join ini. Oke, kenapa aspek argumentatif itu ada? Karena di setiap tulisan ilmiah mereka selalu bilang kita akan selalu bilang. Jadi dia diterima sebagai sebuah tulisan ilmiah itu kalau dia benar-benar baru. Jadi ada kebaruan atau novelty. Nah, baru ini kan dia tergantung. Jadi baru ini benar-benar baru atau enggak. Jadi inilah yang diargumentasikan oleh penulis. Jadi saya berargumen kalau apa yang saya temukan ini baru. Nah, dia akan melawan lah kontra argumen dari yang lain. Oh enggak, ini apa yang kamu lakukan ini sudah dilakukan oleh orang lain, ini. Nah, penulisnya bilang, oh enggak. Jadi memang bagian yang itu sudah dikerjakan oleh orang lain, bagian yang saya kerjakan itu spesifik untuk ini. Nah, dia tidak hanya klaim, jadi dia hanya main klaim aja, tapi dia klaim itu artinya menuntut diakui kalau dia itu baru. Oke, menuntut diakui kalau dia baru. Nah, dia harus menyertakan dengan bukti atau bukti. Nah, buktinya itu apa? Data, hasil penelitian, observasi, atau eksperimen. Jadi, kalau saya membayangkan dialektika yang terjadi atau perdebatan yang terjadi itu seperti misalkan dalam pengadilan. Seperti dalam pengadilan. Jadi ada seorang jaksa itu kan yang menuntut, berarti dia penulis. Jaksa itu yang menuntut kalau temuan saya ini baru. So, ada pengacara yang membela kalau dia itu nggak baru. Jadi ada proses itu. Nah, jaksa ini nuntut ini kan nggak sembarang, dia harus menyediakan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ini adalah berupa data hasil penelitian. Oke, yang nomor 3 ini, poin nomor 3 adalah ini yang menyebabkan kenapa strukturnya baku. Jadi strukturnya itu baku supaya sebenarnya mudah dibaca, cepat dibaca dan mudah dipahami. Nah, kata cepat dibaca dan mudah dipahami ini hanya berlaku untuk orang-orang yang meneliti atau yang fokus bekerja di bidang itu. Kalau ingat kuliah yang pertama awal dulu kita bilang di setiap kelompok penelitian ada jurnalnya. Jadi orang-orang yang dalam kelompok itu memahaminya dengan mudah. Jadi agar cepat mudah dipahami, makanya dibuatkanlah dia struktur yang baku. Nah, untuk orang-orang yang baru seperti kalian, dia kebalik, susah dibaca dan sulit dipahami. Karena kita nggak paham bahasanya.
Kuliah ini sedikit tidak akan membantu kalian bagaimana membaca dan memahami literatur ilmiah dengan lebih mudah. Oke, jadi struktur umum dari literatur ilmiah itu bisa dilihat dari gambar berikut. Oke, ada judul, ada pendahuluan. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Ada metodologi, materials and method, bahasa Inggrisnya itu. Ada result and discussion, atau kadang-kadang result sama discussion ini dipisah. Terus dia ada conclusion. Oke, ini yang baku yang banyak dipakai. Oke. Oh, ada setelah title ada abstrak, tapi nggak saya tulis di sini dulu. Yang baru bagaimana, Pak? Yang baru itu materialsnya ditaruh di belakang. Materialnya ditaruh di belakang, udah itu yang baru. Tapi kontennya semua sama, cuman dari segi struktur aja dia yang beda. Nah, inilah yang paling baku yang kita pakai di kuliah ini. Oke, full house. Oke, ini strukturnya. Kalian mungkin sudah tahu dari lihat artikel yang kalian download. Nah, kalau kita lihat dari struktur argumentasi ya, dari struktur argumentasi. Dari judul, oke, dari judul kita bisa pahami ada tidak kebaruannya. Tentu saja kalau kalian orang-orang yang kita atau orang yang bukan di bidang itu tidak bisa melihat hanya dari judul saja. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar ahli di bidang tersebut, dia bisa melihat dari judul saja kalau ini baru atau tidak. Jadi kita bisa lihat dengan mudah di sana. Terus di pendahuluan apa yang perlu kita lihat? Kalau ini merujuk pada struktur argumen ya. Di pendahuluan apa yang kita bisa lihat? Yang pertama itu namanya research gap. Gap itu celah, research itu penelitian. Jadi kalau ingat, research gap itu celah yang belum diteliti. Nah, apakah disinilah kita bisa melihat apakah apakah jurnal ini benar-benar ada mengisi sebuah celah yang belum diteliti. Jadi dia nggak boleh ngulang kan? Dia nggak boleh ngulang, dia harus baru. Jadi harus menunjukkan kalau ada celah di sini yang belum diteliti. Nah, kalau dia menemukan sesuatu bisa menutup celah itu, itulah kita sebut sebagai novelty atau kebaruan. Oke. Nah, argumennya selanjutnya ada research gap. Jadi bagian ini belum diteliti. Nah, dari sana dia punya hipotesis. Jadi hipotesis saya adalah dengan menggunakan metode X yang belum diteliti, permasalahan itu bisa diselesaikan gitu. Kemudian ada tujuan penelitian atau research questions. Objektif itu tujuan penelitian. Oke, bagian metode nanti saya bahas sedikit. Kemudian ada bab berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu isinya, tadi ingat nggak? Tadi saya bilang ada jaksa, dia perlu menyediakan bukti-bukti. Nah, di sini isinya bukti-bukti, proof. Proof itu buktinya apa saja, dan diskusi dan pembahasan. Kenapa ini bisa jadi bukti kan? Oke, terakhir itu bagian conclusion. Itu mengkonfirmasi klaim. Klaim itu apa tadi yang tuntutan itu. Jadi saya menuntut, nah kayak gitulah. Jadi saya membuktikan bahwa metode ini berhasil menciptakan bla 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 dan menjawab pertanyaan riset atau hipotesis. Oke. Ini kira-kira anatomi dari naskah literatur jurnal ilmiah, bagaimana dia distrukturkan dan bagaimana argumentasinya itu disusun. Oke, selanjutnya, nah kalian nanti, nanti setelah ini saya akan kasih tugas. Nah, tugasnya itu merangkum, kerangka logika, kerangka logika ini dari sebuah literatur ilmiah.
Jadi yang perlu kita perhatikan itu ini. Yang perlu kita lihat adanya permasalahan. Apa permasalahannya? Nah, di sini biasanya ada di pendahuluan. Permasalahan ini ditulis di ini ada di pendahuluan. Ini paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, mungkin ada yang sampai 3 paragraf, saya ada yang join. Oke. Terus ada literatur review, itu kan ini pertama kali yang diungkap adalah ada permasalahan. Misalkan kesulitan mahasiswa atau kesulitan siswa belajar secara daring. Itu permasalahannya. Terus setelah itu ada permasalahan ini, nanti kita akan bahas solusi yang dipakai. Jadi solusi yang dipakai itu apa saja? Nah, ini solusi yang dipakai berdasarkan penelitian yang sebelumnya. Jadi solusi misalkan untuk menjawab permasalahan ini telah dilakukan berbagai macam penelitian. Misalkan dia menggunakan tidak hanya menggunakan media online seperti ini, tapi materi kuliahnya diupload di YouTube sehingga misalkan siswa bisa meninjau ulang apa yang dipelajari sebelumnya. Misalkan dia berarti menggunakan metode YouTube. Ada lagi menggunakan metode misalkan dia supporting material. Jadi dia slide-nya dikasih atau catatan kuliahnya dikasih ke siswanya. Misalkan ada juga dia tentang cara lain. Dia pakai cara lain. Nah, itu kan literatur review. Nah, yang belum ada, oke. Ini tulis apa yang ada. Ini dia isinya, ini apa yang telah dilakukan. Atau diteliti. Nah, yang ini, itu apa yang belum? Itu namanya research guides. Nah, apa yang belum ini berarti dia inilah yang jadi kebaruan. Ini yang baru. Karena kalau nggak baru, ya ngapain diteliti? Nah, barunya itu bisa misalkan ya, oh ini hanya diteliti untuk siswa SD. Mungkin aspek barunya itu, oh penggunaan YouTube sama kuliah online hanya dilakukan hanya untuk SD. Nah, lalu bagaimana dengan anak SMP? Lalu bagaimana dengan anak yang SMU gitu. Nah, itu juga bisa jadi aspek kebaruan. Jadi apa yang baru dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya apa buktinya kalau misalkan jadi kita punya hipotesis kalau misalkan pendidikan online secara daring akan lebih efektif jika dibarengi dengan menggunakan video belajar yaitu YouTube misalkan ya. Apa buktinya? Berarti misalkan saya bayangkan ada mahasiswa, ada penelitian di SMP 1, di 3 kelas dia menggunakan daring saja, 3 kelas yang lain menggunakan daringnya YouTube. Dilihatlah hasil belajarnya sebelum sama sesudah. Nah, itu kan bukti 1, belajar 1. Misalnya buktinya itu hasil dari studi atau nilainya. Terus ada bukti 2 misalkan kuesioner dari guru yang mendampingi. Nah, bagaimana pendapat guru-gurunya? Mungkin bukti nomor 3 pendapat dari siswa, testimoni dari siswa. Bukti 4 saya nggak tahu. Nah, jadi keseluruhannya ini membuktikan kalau belajar online yang dibarengi dengan YouTube itu lebih nyaman, lebih enak, lebih efektif dan lebih berhasil. Nah, akhirnya terakhir di sini ada kesimpulannya apa klaim yang terakhir kita bisa bilang bahwa pelajaran daring yang disertai dengan video kuliah efektif untuk misalkan
pengajaran mata kuliah apa, misalkan untuk kesetimbangan kimia mahasiswa SMA misalkan, itu yang menjawab hipotesis tadi itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, klaim novelty itu yang ada yang tanya dari Titik ini. Bagaimana maksudnya klaim novelty dalam jurnal? Jadi klaim novelty itu yang baru tadi seperti saya ceritakan. Jadi dia sudah mensurvei literatur apa yang sudah dilakukan, bla 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 bla. Nah, selanjutnya dia bilang, oh ini yang belum. Nah, ini yang belum, ini namanya claim novelty. Jadi misalkan contohnya tadi penggunaan YouTube sebagai video rekaman di YouTube sebagai penunjang kuliah daring untuk mahasiswa pembelajaran kimia mahasiswa SMA misalkan. Nah, bisa jadi orang sudah pakai YouTube untuk kuliah di SD, SMP, atau bisa jadi di SMA tapi untuk mata kuliah matematik misalkan, atau mata kuliah fisika. Nah, yang belum itu di mata kuliah kimia misalkan. Nah, itu bisa dianggap sebagai klaim kebaruan. Nah, biasanya ini itu dia harus positif. Oke, yang kesimpulan ini dia harus positif. Artinya apa? Dia penelitiannya itu harus berhasil. Kalau gagal, nah, bagaimana kita ini? Kalau gagal, ngapain ditulis? Jadi orang pengen sebenarnya melihat success story ya. Tapi jangan karena gagal kita manipulasi data sebagainya. Ya makanya hati-hati dalam melakukan penelitian, hati-hati dalam mengidentifikasi topik, baca literatur dengan bagus, demikian sehingga kita yakin kalau hasil kita tuh positif, hasil kita tuh berhasil lah penelitiannya. Oke, ada pertanyaan silahkan ditulis. Halo. Oke lah, kalian sambil kuliah, saya lanjut aja ngomong. Oke, next. Nah, sekarang ini tadi kan di sini kita bahas struktur logisnya kan, struktur logisnya. Terus bagaimana caranya kita nangkap ini kalau kita baca artikel misalkan. Nah, ini satu oke, caranya seperti ini. Nah, satu memahami naskah ini dia memang akan cukup cukup sulit untuk orang-orang yang di luar komunitas penulis. Misalkan peneliti di bidang material, dia akan cukup familiar membaca jurnal-jurnal tentang material, tapi mungkin akan kesulitan membaca jurnal tentang pendidikan dan sebagainya. Nah, kenapa dia sulit di awalnya? Karena memang jurnal itu ditulis di kalangan terbatas. Jadi ada komunitas peneliti di bidang tertentu saja. Oke, tuntutan selanjutnya, jurnal itu harus dibuat ringkas dan padat. Akibatnya apa? Akibatnya dalam menulis itu banyak digunakan istilah. Nah, istilah itu misalkan kalau saya sebutkan anisotropik misalkan, atau entropi, atau saya bilang ke kalian misalkan membrane fouling, atau saya bilang misalkan flux stepping method. Nah, ini kan sesuatu yang outlandish, itu kayak alien buat kalian. Jadi kalian akan kesulitan, bukan hanya kalian tapi orang-orang profesor di bidang lain pun dia akan kesulitan memahami istilah-istilah itu. Apalagi istilahnya bahasa Inggris dan kalian itu masih belajar memahami artikel berbahasa Inggris. Karena banyak istilah maka dia lebih sulit. Tapi sulitnya dipahami itu hanya terjadi ketika kita baru mulai. Kalau kita sudah terbiasa atau baca 2 atau 3 saja literatur ilmiah di satu bidang, maka kita akan mulai mudah memahami istilahnya dan bacanya cepat. Nah, slide ini akan menunjukkan bagaimana cara membaca yang cepat sehingga mudah memahami. Nah, salah satunya
Salah satunya adalah ada banyak, nah kita harus mengamati di tulisan ilmiah itu ada banyak pengulangan. Oke. Ada banyak proses pengulangan. Jadi pertama kita baca, jangan langsung baca detail, paham semua. Kita baca cepat dulu. Nah, baca cepat ini bisa dipakai untuk amatir yang baru belajar. Dan biasanya juga dipakai untuk orang yang sudah sangat ahli di bidang itu. Jadi dia baca cepat, dia sudah paham semua isinya. Nah, kalau baru mulai itu dia untuk perkenalan. Nah, pertama yang kita baca itu dia judul. Oke. Judul itu dia mencerminkan keseluruhan isi. Nah, jadi dengan judul kita sudah sedikit tidak punya bayangan isi artikelnya apa, kira-kira bukti yang data yang diperlukan apa. Terus yang kedua nanti saya tunjukin ya. Yang kedua ada namanya graphical abstract. Ya, abstrak berupa grafik. Oke. Jadi grafik ini dia satu gambar yang merangkum keseluruhan isi dalam bentuk gambar. Terus ada lagi namanya highlight. Highlight itu kayak ulasan pendek gitu, hanya 5 kata, 5 kalimat. 5 kalimat yang menjelaskan mewakilkan semua isi. Itu highlight 5. Baru kita lihat abstraknya. Baru kita baca abstrak. Baru kita baca, oke, ini yang level-levelnya, ini level nomor 1, ini level nomor 2 yang paling mudah. Ini level nomor 3, ini nomor 4, ini ngulang semua sama isinya nih. Yang kelima, itu kita baca hipotesisnya apa, kesimpulannya apa. Jadi hipotesis itu ada di, dia ini ada di, sebentar. Ini ada di paragraf terakhir introduction. Ini paragraf terakhir pendahuluan. Dia menceritakan apa tujuan penelitian dan apa yang dilakukan. Nah, kesimpulan ini di akhir. Ini jawabannya. Jawaban dari, hipotesis itu. Jawaban dari hipotesis. Nah, yang selanjutnya kita baca gambar. Kita lihat gambar-gambarnya aja, nggak usah baca, jangan baca detail dulu ya. Kita baca gambarnya aja. Karena gambar itu, kalau kita menulis tulisan ilmiah, itu emang sengaja dibuat agar gambar itu bercerita. Jadi analogi sederhananya itu, jadi membaca artikel ilmiah itu seperti anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau dibelikan buku, mana peduli dia teksnya nulis apa. Jadi anak-anak itu akan membuka buku itu lembar demi lembar, hanya melihat gambar. Nah, itulah cara kita, ini cara cepat, membaca cepat sebuah artikel untuk bisa paham. Karena kalau kita langsung pergi ke detail, ke kalimat demi kalimat, wah itu jelimet bahasa Jawanya. Itu nanti dia ribet dia, susah. Kita nggak paham istilahnya, nggak paham ininya. Gitu. Oke, jadi ini tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tahapnya. Nah, sekarang oke. Jadi dari membaca cepat ini lebih kurang kita sudah dapat idenya. Jadi lebih kurang kita sudah dapat kira-kira isinya apa saja. Lebih kurang ya, karena dia masih sangat cepat ini. Cepat itu berapa? 10 menit. Kurang dari 10 menit, 5 menit pun sudah tahu lebih kurang isinya seperti apa. Nah, kita pakai ini biasanya untuk kalau kita mau menjadikan sebuah paper itu sebagai referensi, misalnya kita baca cepat aja. Tapi kalau misalnya dia referensi pokok, kita bisa misalkan nih, dia referensi utama dan pokok kita mau pakai untuk tugas akhir misalkan, penelitian skripsi misalkan. Nah, kita perlu membaca detail literatur ilmiah. Nah, bagaimana proses membaca detail? Oke. Nomor 1 itu kita, nomor 1 itu salah satunya sudah jelaskan di sini kan. Membaca gambar yang bercerita. Jadi ikuti cerita gambarnya. Oh, ini ceritanya. Oh, gambar 1 tentang ini, gambar 2 tentang ini, gambar 3 tentang ini. Nah, kalau artikel di Indonesia dia tuh jarang pakai gambar. Tulisan aja, agak membosankan. Tapi kalau artikel-artikel di jurnal yang top, dia biasanya fokus ke gambar itu
fokusnya itu lumayan besar. Oke. Nomor satu, ikuti cerita gambar. Ini kan setelah baca cepat kan. Kemudian kita baca hasil dan pembahasan. Oke, ini dibaca dengan cepat. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke, ingat yang pertama kali dibaca. Oke, yang pertama tahapnya tuh baca dulu keseluruhan dengan cara cepat. Ini baca keseluruhan dengan cepat. Oke, setelah ini lalu kita baca hasil dan pembahasan. Ini pun dibaca cepat. Nanti saya kasih tahu caranya. Terus kita baca kesimpulan. Ini pun dibaca cepat. Baru kita maju ke depan baca pendahuluan. Nah, jika diperlukan baru kita baca metodologi. Jadi ini urutan kita membaca. Nah, bagaimana cara baca cepat? Baca cepat itu ingat belajar bahasa Indonesia dulu. Jadi sebuah paragraf itu isinya ini. Ini paragraf induktif kayaknya namanya. Paragraf induktif. Jadi kalimat utamanya selalu di depan. Jadi yang kan paragrafnya itu kan dia nanti artikel misalnya pendahuluan itu ada pembahasan ada satu paragraf pertama, ada paragraf kedua, oke, ada paragraf ketiga, ada paragraf keempat, oke. Dia detail ini, tapi nggak perlu baca semua. Kita perlu cukup baca kalimat pertama saja. Jadi baca yang atas-atasnya aja. Jadi skip. Nah, dari sana kita sudah akan dapat intinya. Jadi kita sudah akan mendapat inti dari materi yang ingin disampaikan oleh tulisan tersebut. Jadi misalnya satu paragraf isinya 5 paragraf, 5 sampai 5 kalimat gitu. Kita cukup baca yang pertama aja. Oke. Nah, ini cara membaca detail. Nah, selanjutnya saya akan diskusikan sedikit mengenai karakteristik setiap bab dalam literatur ilmiah. Dengan mengetahui karakteristik ini, jadi kita tahu dengan mudah apa yang ingin kita cari. Ya. Pertama, bagaimana membaca hasil dan pembahasan. Oke. Hasil dan pembahasan. Oke, kita lihat strukturnya secara umum dulu. Hasil pembahasan itu tujuannya untuk menampilkan data. Oke, jadi datanya apa? Nah, datanya apa itu bisa berupa gambar atau grafik. Di sini itu gambar, grafik, tabel. Oke, deskripsi tabel. Nah, deskripsi ini bisa di-skip. Oke. Deskripsi ini bisa di-skip karena dia tuh menceritakan kembali isi gambar, isi grafik, dan isi tabel. Oke, ini bisa di-skip. Kalau kita sudah terbiasa bisa di-skip ini. Kita lanjut kita amati gambarnya, kita diskusi, oh ini kenapa? Nah, ini penjelasannya. Udah. Nah, ini biasanya terserah, ini bisa di-skip bisa enggak. Ini kalau mau pengen tahu apakah, nah ini untuk memvalidasi apakah temuannya itu sesuai dengan temuan sebelumnya atau tidak. Ini dengan hasil sebelumnya. Oke, hal-hal penting yang perlu dicari atau ditanyakan di sini waktu kita membaca ini. Jadi data yang ada itu menentukan kredibilitas sebuah penelitian. Misalkan tadi penelitian tentang metode daring dengan YouTube. Dia bilang bahwa itu efektif untuk mengajar pendidikan kimia. Tapi dia cuma hanya pakai sampel satu sekolah yang dia anggota siswanya hanya 10 orang. 10 orang. Terus dia klaim bahwa ini tuh efektif. Ya, mungkin efektif hanya untuk 10 orang itu, atau dia efektif karena memang siswanya ada 10 gitu. Nah, itu yang kita perlu hati-hati.
Nanti kalian belajar di statistik. Nah, kita tahu bagaimana kita data yang kredibel itu seperti apa. Dari data, dari hasil dan pembahasan kita bisa melihat juga nilai atau pentingnya suatu penelitian. Jadi kalau tadi saya bilang sampelnya terlalu kecil, hanya 10 aja, ya itu kita tahu bahwa itu nggak bernilai banyak data itu. Oke. Tapi kalau misalnya sampelnya dia di 100 sekolah di Indonesia misalkan, penelitiannya. Nah, kita tahu, oh ini penelitian bukan kaleng-kaleng, ini penelitian serius gitu. Nah, dari data itu juga kita bisa tahu apakah penelitian itu punya kontribusi besar atau kontribusi kurang terhadap ilmu pengetahuan. Jadi data penting ya. Data dalam penelitian itu penting. Kalau kalian sekarang ini sedang buat penelitian, coba fokus ke bagian untuk mendapatkan data yang sampel yang tepat, data yang cukup, biar nanti kesimpulannya itu kuat. Terus membaca kesimpulan, mungkin kalau kalian lihat dari pembahasan saya yang sebelumnya tadi, yang perlu kita lihat di sini, membaca kesimpulan itu dia mudah sekali. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah apa klaimnya. Biasanya dibilang, oh klaimnya adalah pendidikan daring yang dibarengi dengan video YouTube itu efektif untuk mengajarkan materi keseimbangan kimia anak SMA. Oke. Ini ditunjang dari misalkan dia nilai sampel kelompok yang dikasih perlakuan lebih signifikan dibandingkan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Artinya hal ini juga ditunjang oleh testimoni dari guru yang mengatakan bahwa masuk jadi lebih siswa jadi lebih tertarik sama mata pelajarannya, diskusi jadi lebih banyak misalkan, dan juga disupport oleh sistem. Nah, jadi inilah cara kesimpulan. Jadi kesimpulan itu klaimnya apa, data penuhnya apa. Nah, mengapa? Nah, itu jelaskanlah. Penjelasan ini mengapa yang utamanya saja, jangan secara detail. Itu implikasinya. Jadi dengan demikian, misalkan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran secara daring, video-video perkuliahan perlu direkam dan di-upload secara online sehingga ini siswa bisa belajar kembali, melihat kembali bagian-bagian yang tidak kurang pahami, dan bisa bertanya melalui misalkan forum komunikasi, misalkan melalui fasilitas komentar dan lain-lain. Nah, sarannya misalkan kita buat sarannya untuk lanjut penelitian, dicoba misalkan cara lain, misalkan tidak hanya menggunakan pembelajaran daring dan menggunakan video, tapi juga menambahkan atau juga sarannya itu diperbanyak sampelnya, terserah. Nah, itu sarannya. Biasanya dia membaca kesimpulan itu mudah. Membaca pendahuluan. Oke, membaca pendahuluan itu paragraf pertama yang kedua itu menceritakan konteks. Konteks itu settingnya seperti apa. Terus dia ditulis menurut struktur piramida terbalik kayak gini. Jadi di depan jadi kita tahu strukturnya ini, kita bisa cari di mana saya mau baca. Jadi kalau saya mau baca tentang riset gap riset dan telah pustaka, saya bisa langsung ke tengah gitu. Kalau saya mau baca tentang tujuan dan cakupan penelitian, saya bisa langsung di akhir. Nah, jadi kita hikmahnya tahu struktur ini. Jadi kita tahu persis di mana saya bisa mendapatkan informasi yang saya perlukan. Oke. Ini slide terakhir saya. Bagaimana membaca metodologi? Pertama kita harus tahu dulu apa fungsinya. Jadi metodologi ini ditulis, fungsinya itu agar orang bisa mengulang eksperimen atau observasi. Jadi dia harus detail.
Sedemikian sehingga kalau saya baca artikel itu saya bisa ulangi lagi. Yang kedua kita yang ingin tahu apakah studi itu dilakukan sistematis atau tidak. Apakah peralatan yang dipakai itu sesuai atau enggak? Ikut standar atau tidak? Apakah analisa yang dipakai itu cocok atau tidak gitu. Nah, itu ya kira-kira yang perlu kita lihat di metodologi. Terus apa yang ada di sana? Jadi apa yang isi dari metodologi itu pemilihan dan penjelasan komponen penelitian apa saja. Sampelnya, misalnya kalau contoh tadi saya bilang sekolah itu. Jadi siapa sampelnya, apa basis pengambilan sampelnya, di mana lokasinya, dia siswa kelas berapa dan sebagainya. Terus proses pengambilan datanya seperti apa? Ada nggak pre-test, ada nggak post-test? Terus metodenya seperti apa? Oke. Apakah dia disertai oleh analisa statistik? Kalau iya pakai apa? Terus dia harus persis. Ini biasanya untuk yang sifatnya eksperimen. Persis itu kalau misalkan penelitian pendidikan itu alat peraganya seperti apa, tools apa peralatan apa ya saya bahan ajarnya seperti apa. Nah, itu perlu dibuat detail. Terus jika misalkan dia tidak standar, oke, maka kita perlu kita jelaskan mengenai peralatan eksperimen jika diperlukan. Itu saja slide saya sekarang. Oke. Minggu depan saya akan kasih contoh. Jadi saya akan kasih contoh satu bagaimana membaca dan memahami artikel murni science. Yang kedua saya akan kasih contoh bagaimana cara membaca dan memahami artikel pendidikan ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebentar. Saya matikan dulu rekamannya. Nanti setelah ini saya langsung upload di YouTube ya.